Salam jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika di channel Fokus Logika. Kali ini kita akan belajar mengenai kuadran dalam perbandingan trigonometri. Kuadran pertama itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Di sini semuanya positif, artinya nilai sinus, kosinus, tangens, kosekan, sekan, kotangens. Kemudian kuadran kedua itu antara 90 derajat hingga 180 derajat. Di sini yang positif hanya nilai sinus saja. Kuadran ketiga terletak di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Di sini hanya nilai tangens yang positif. Kemudian yang kuadran keempat itu di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Di sini hanya nilai kosinus yang positif. Sudut berelasi di kuadran 1. Kita lihat di sini sudutnya berarti besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Di sini berlaku sinus 90 derajat dikurangi alfa sama dengan kosinus alfa. Kosinus 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sinus alfa. Tangens 90 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangens alfa. Sebagai contoh, hitunglah nilai dari sinus 48 derajat dikurangi kosinus 42 derajat. Kita lihat di sini langkah-langkahnya. Sinus 48 derajat dikurangi kosinus 42 derajat sama dengan sinus 48 derajat dikurangi kosinus 90 derajat dikurangi 48 derajat. Ini kalau dikurangkan 90 dikurangi 48 itu adalah 42. Lanjut ya. Sama dengan sinus 48 dikurangi sinus 48 derajat, sama dengan 0. Sudut berelasi di kuadran kedua. Artinya besar sudutnya antara 90 derajat hingga 180 derajat. Misalnya 120, 130, 150. Dan itu akan kita nyatakan dalam 90 plus alfa atau 180 dikurangi alfa. Ingat kembali di kuadran kedua itu hanya nilai sinus yang positif. Kita ambil yang 90 derajat dulu. Jadi di sini berlaku sinus 90 derajat ditambah alfa sama dengan kosinus alfa. Kosinus 90 derajat ditambah alfa sama dengan minus sinus alfa. Tangen 90 derajat ditambah alfa sama dengan minus kotangens alfa. Jika kita menggunakan yang 180 derajat, maka akan berlaku sinus 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sinus alfa. Kosinus 180 derajat dikurangi alfa sama dengan minus kosinus alfa. Tangens 180 derajat dikurangi alfa sama dengan minus tangens alfa. Perhatikan di sini kalau menggunakan yang 90, sin berubah menjadi cos. Cos berubah menjadi sin, tangens berubah menjadi kotangens. Tetapi kalau memakai yang 180 derajat, sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus, tangens tetap menjadi tangens. Sebagai contoh, nyatakan dalam sudut lancip kosinus 118 derajat. Sudut ini ada di kuadran kedua. Jadi kita bisa pakai 90 plus atau 180 minus. Kita pakai yang 180 derajat minus dulu. Jadi kita peroleh kosinus 118 derajat itu bisa ditulis sama dengan kosinus 180 derajat dikurangi 62 derajat. Sama dengan minus kosinus 62 derajat. Atau bisa juga kita nyatakan dengan 90 plus. Kita lihat, kosinus 118 derajat sama dengan kosinus
90 ditambah 28 derajat. Ini sama dengan minus sinus 28 derajat. Mana yang benar di antara keduanya? Dua-duanya benar. Kalau kita cari menggunakan kalkulator, nilai minus kosinus 62 derajat itu sama dengan nilai minus sinus 28 derajat. Itu yang sama dengan kira-kira minus 0,47. Sekarang kita lihat sudut berelasi di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, besar sudutnya antara 180 derajat hingga 270 derajat. Misalnya sudut 200, 220, 260. Sudut ini bisa kita nyatakan dengan 180 plus alfa atau 270 derajat minus alfa. Di kuadran ketiga ini nilai tangens yang positif, yang lain negatif. Kita lihat yang pertama dulu, sinus 270 derajat dikurangi alfa sama dengan minus kosinus alfa. Kosinus 270 derajat dikurangi alfa sama dengan minus sinus alfa. Tangens 270 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangens alfa. Sedangkan kalau kita menggunakan yang 180 derajat plus alfa, kita dapatkan sinus 180 derajat plus alfa sama dengan min sinus alfa. Kosinus 180 derajat plus alfa sama dengan minus kosinus alfa. Tangens 180 derajat plus alfa sama dengan tangens alfa. Perhatikan lagi, kalau kita menggunakan yang 270, maka sinus berubah menjadi kosinus. Sedangkan kosinus berubah menjadi sinus. Tangens berubah menjadi kotangens. Kalau kita menggunakan 180 plus alfa, maka sinus tetap menjadi sinus. Kosinus tetap menjadi kosinus dan tangens tetap menjadi tangens. Tanda-tandanya ini menyesuaikan. Jadi di kuadran ketiga itu yang positif hanya nilai tangens saja. Sebagai contoh, hitunglah nilai dari tangens 225 derajat dikurangi 2 sinus 210 derajat. Kita perhatikan di sini sudutnya ada di kuadran ketiga, jadi hanya nilai tangens yang positif. Perhatikan langkah-langkahnya. Tangens 225 derajat dikurangi 2 sinus 210 derajat sama dengan tangens 180 derajat plus 45 derajat dikurangi 2 sin 180 derajat ditambah 30 derajat. Di sini saya memakai yang 180 derajat. Boleh memakai yang 270 derajat. Tapi saya lebih suka memakai yang 180 derajat karena tidak akan merubah sinus menjadi sinus, kosinus menjadi kosinus. Kita lanjutkan. Sama dengan tangens 45 derajat dikurangi 2 kali minus sinus 30 derajat. Sama dengan tangens 45 derajat ditambah 2 sinus 30 derajat. Sama dengan 1 ditambah 2 kali setengah. Sama dengan 1 ditambah 1, sama dengan 2. Berikutnya, sudut berelasi di kuadran keempat. Artinya, besar sudutnya antara 270 derajat hingga 360 derajat. Kita lihat di sini di kuadran 4, hanya nilai kosinus saja yang positif. Kita akan menggunakan 270 plus alfa, atau 360 derajat dikurangi alfa, atau ada satu lagi sudut negatif. Kita lihat satu persatu. Sinus 270 derajat ditambah alfa sama dengan minus kosinus alfa. Kosinus 270 derajat ditambah alfa sama dengan sinus alfa. Tangens 270 derajat ditambah alfa sama dengan minus kotangens alfa. Sinus 360 derajat dikurangi alfa sama dengan minus sinus alfa. Kosinus 360 derajat dikurangi alfa sama dengan kosinus alfa. Tangens 360 derajat dikurangi alfa sama dengan minus tangens alfa. Perhatikan lagi ya. Kalau kalian memakai yang 270 derajat plus alfa,
sinus berubah menjadi kosinus. Demikian yang lainnya. Tetapi kalau menggunakan yang 360 derajat dikurangi alfa, maka sinus tetap menjadi sinus. Kosinus tetap menjadi kosinus. Tangens tetap menjadi tangens. Berikutnya kita akan melihat sudut negatif. Di kuadran 4 ini juga bisa dituliskan sinus minus alfa sama dengan min sinus alfa. Kosinus minus alfa sama dengan plus kosinus alfa. Tangens minus alfa sama dengan minus tangens alfa. Sebagai contoh, hitunglah nilai dari kotangens 300 derajat. 300 derajat ini ada di kuadran keempat. Jadi kita bisa nyatakan dalam bentuk 270 derajat plus alfa atau 360 derajat dikurangi alfa. Di sini saya memakai yang 360 derajat karena kotangen tetap menjadi kotangen. Kita lihat langkah-langkahnya. Kotangens 300 derajat sama dengan kotangens 360 derajat dikurangi 60 derajat. Sama dengan minus kotangens 60 derajat. Ingat kembali kotangens itu adalah 1 per tangens. Jadi di sini sama dengan minus 1 per tangens 60 derajat. Sama dengan minus 1 per akar 3. Ingat kembali besar sudut istimewa. Yang bisa dinyatakan bentuk lain sama dengan minus 1/3 akar 3. Kita akan membahas sudut yang lebih dari 360 derajat. Itu bisa terletak di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Ingat kembali ya, kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 hanya sinus yang positif, kuadran ketiga hanya tangens yang positif, kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Jika ada sudut yang lebih dari 360 derajat, maka kita bisa nyatakan bentuknya dalam sinus alfa ditambah k kali 360 derajat itu sama dengan sinus alfa. Atau kosinus alfa plus k kali 360 derajat itu sama dengan kosinus alfa. Atau tangens alfa ditambah k kali 360 derajat sama dengan tangens alfa. K-nya bilangan bulat. Sebagai contoh, hitunglah nilai dari tangens minus 765 derajat. Ingat, ada rumus tangens minus alfa sama dengan minus tangens alfa. Jadi, tangens minus 765 derajat sama dengan minus tangens 765 derajat. Nah, 765 derajat ini lebih dari 360 derajat. Berapa kali dia berputar? Sehingga kita bisa tulis sama dengan minus tangens 45 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Sama dengan minus tangens 45 derajat. Sama dengan minus 1. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Perbanyak latihan, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat.